Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Waroka. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 29, SMA Negeri Kalisan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia SMA kelas 11 semester 2 tentang bab koloid yang ditugaskan oleh Ibu Ika Yanwartini, SPD, selaku guru pembimbing mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses salah satu dari 8 jenis koloid, yaitu emulsi. Dengan pembahasan inti, menarasikan emulsi berdasarkan zat terdispersi, medium pendispersi, dan teknik pembuatannya. Sebelum kita ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu emulsi dan apa saja komponen dasar emulsi. Pengertian emulsi. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang terdiri atas dua cairan tidak bercampur atau secara konversi dinyatakan sebagai minyak dan air. Minyak sebagai nonpolar dan air sebagai molekul polar. Yang salah satunya terdispersi sebagai tetesan halus secara seragam pada fase lainnya. Secara umum, emulsi merupakan sistem yang terdiri dari dua fase yang tidak tercampur, yaitu fase luar atau fase eksternal dan fase dalam atau fase internal. Komponen dasar emulsi. Komponen dasar emulsi ada 3, yaitu yang pertama adalah fase disperse atau fase internal atau disebut juga fase discontinue. Adalah zat cair yang terbagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain, atau kita kenal dengan zat terdispersi. Dan yang kedua adalah fase eksternal atau fase kontinu. Adalah zat cair yang berfungsi sebagai pendukung emulsi, atau kita kenal dengan medium pendispersi. Dan yang ketiga adalah emulgator. Emulgator adalah zat yang menstabilkan emulsi, atau kita kenal dengan pengemulsi. Emulgator di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu emulgator alam yang dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah emulgator dari tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah gom Arab, seperti ini. Dan emulgator yang berasal dari hewan, contohnya adalah kuning telur. Dan yang ketiga adalah emulgator dari tanah mineral. Contohnya adalah bentonit. Gambarnya seperti ini. Dan macam emulgator yang kedua adalah emulgator buatan. Contohnya adalah sabun. Baik, setelah mengetahui apa itu emulsi dan apa saja komponen dasar emulsi, saya akan melanjutkan ke pembahasan inti. Pembahasan inti. Tipe emulsi. Berdasarkan zat terdispersi dan medium pendispersinya, emulsi dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe yang pertama adalah emulsi tipe oil water atau emulsi minyak dalam air, yaitu emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Pada tipe ini, air berperan sebagai fase eksternal atau medium pendispersi, sedangkan minyak sebagai fase internal atau zat terdispersi. Yang kedua adalah emulsi tipe water oil atau emulsi air dalam minyak, yaitu emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Pada tipe ini, minyak berperan sebagai fase eksternal atau medium pendispersi, sedangkan air sebagai fase internal atau zat terdispersi. Ini adalah skema emulsi minyak dalam air, dan ini adalah skema emulsi air dalam minyak. Contoh emulsi minyak dalam air adalah susu. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat.
Dan contoh emulsi air dalam minyak adalah keju. Untuk lebih jelasnya, baik, kita ke pembahasan yang terakhir. Teknik pembuatan emulsi. Ada 3 teknik untuk membuat emulsi. Yang pertama adalah dengan metode gom kering. Metode ini disebut juga dengan metode kontinental dan metode 4:2:1. Dalam metode ini, emulsi dibuat dengan jumlah komposisi minyak setengah jumlah volume air dan seperempat jumlah volume emulgator. Pertama-tama, gom didispersikan ke dalam minyak. Lalu ditambahkan air sebagian dan diaduk atau digerus dengan cepat dan searah hingga terbentuk korpus emulsi. Setelah terbentuk korpus emulsi, kemudian sisa air ditambahkan sedikit demi sedikit hingga habis sambil diaduk. Kemudian yang kedua adalah dengan metode gom basah, atau disebut juga sebagai metode Inggris. Metode ini cocok untuk penyiapan emulsi dengan musilago atau melarutkan gom sebagai emulgator, dan menggunakan perbandingan 4:2:1 sama seperti pada gom kering. Metode ini dipilih jika emulgator yang digunakan harus dilarutkan atau didispersikan terlebih dahulu ke dalam air. Misalnya metil selulosa. 1 bagian gom ditambahkan 2 bagian air, lalu diaduk, dan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dengan cepat. Dan metode yang ketiga adalah dengan metode botol, atau disebut juga dengan metode Forbes. Metode ini digunakan untuk emulsi dari bahan-bahan menguap dan minyak-minyak dengan kekentalan yang rendah. Metode ini merupakan variasi dari metode gom kering atau gom basah. Emulsi utama dibuat dengan pengocokan kuat, kemudian diencerkan dengan fase luar. Dalam botol kering, emulgator yang digunakan adalah seperempat dari jumlah minyak. Ditambahkan 2 bagian air, lalu dikocok kuat-kuat. Volume air yang sama banyak ditambahkan dengan minyak sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Setelah emulsi utama terbentuk, dapat diencerkan dengan air sampai volume yang tepat. Demikian sedikit penjelasan tentang emulsi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 2 fase, yaitu fase yang tidak tercampur dari 2 fase. Sistem yang terdiri dari 2